Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Nurfaiza Khairul Anam dengan NIM 25505x8. Di sini saya akan mempresentasikan judul yang telah saya pilih, yaitu tes kepribadian. Di sini ada slide kepribadian. Ada yang tahu nggak kepribadian itu apa? Kepribadian adalah keseluruhan pola karakteristik, cara berpikir, perasaan, dan perilaku yang khas pada diri seseorang. Nah, yang membedakannya dari orang lain serta relatif konsisten dalam berbagai situasi, kepribadian terbentuk melalui perpaduan faktor bawaan atau genetik dan pengalaman hidup atau lingkungan. Nah, di sini ada tes kepribadian. Apa sih tes kepribadian itu? Tes kepribadian adalah alat ukur psikologis yang digunakan untuk menilai dan memahami karakteristik, pola pikir, emosi, serta perilaku seseorang. Tes ini membantu menggambarkan kepribadian individu untuk keperluan seperti konseling, pendidikan, pengembangan diri, maupun dunia kerja. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik sebagian dipengaruhi oleh sifat bawaan yang diwariskan orang tua seperti temperamen, tingkat emosi, atau kecenderungan tertentu. Dan yang kedua, faktor lingkungan keluarga, yaitu seperti pola asuh, kasih sayang, komunikasi, nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang sejak kecil. Dan yang ketiga, faktor pendidikan, seperti sekolah dan proses belajar membantu mengembangkan cara berpikir, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bersosialisasi, dan sikap dalam menghadapi berbagai situasi. Yang keempat, ada faktor pengalaman hidup, yaitu pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang sulit dapat membentuk cara seseorang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, ada faktor budaya, seperti nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, mengambil keputusan, dan mengekspresikan dirinya. Selanjutnya ada tujuan tes kepribadian. Yang pertama, mengenali karakter individu. Yang kedua, membantu proses konseling. Dan yang ketiga, membantu pemilihan jurusan dan karir. Yang keempat, membantu proses rekrutmen kerja. Dan yang kelima, membantu pengembangan diri. Apa saja sih karakteristik kepribadian? Yang pertama, mengukur pola perilaku, sikap, dan cara berpikir. Yang kedua, tidak ada jawaban benar atau salah. Dan yang ketiga, menggambarkan kecenderungan perilaku seseorang. Dan yang keempat, hasil harus diinterpretasikan oleh orang yang kompeten. Di sini terdapat dua jenis tes kepribadian. Yang pertama, tes objektif. Yang kedua, tes proyektif. Tes objektif adalah tes psikologi yang menggunakan pertanyaan atau tugas dengan jawaban dan cara penilaian yang sudah baku, sehingga hasilnya lebih konsisten dan minim dipengaruhi oleh penilai. Contoh dari tes objektif yaitu ada MMPI dan 16PF. MMPI dibaca dari skala validitas lalu skala klinis, sedangkan 16PF dibaca dari skor 16 faktor kepribadian. Dan yang kedua ada tes proyektif. Tes proyektif adalah tes psikologi yang menggunakan stimulus yang ambigu, misalnya gambar atau cerita, untuk mengungkap aspek kepribadian, perasaan, dan konflik batin seseorang melalui respon yang diberikan. Contoh dari tes proyektif yaitu ada TAT atau TED, dibaca dari isi dan makna cerita yang dibuat oleh peserta. Di sini ada kelebihan dan kekurangan tes kepribadian. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelebihan tes kepribadian. Kelebihannya yaitu, pertama, membantu memahami diri. Yang kedua, mendukung konseling. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan karir. Yang keempat, menjadi dasar pengembangan diri. Nah, kekurangan dari tes kepribadian yaitu yang pertama, hasil dapat dipengaruhi kejujuran peserta. Yang kedua, tidak menggambarkan seluruh aspek kepribadian. Yang ketiga, membutuhkan interpretasi profesional. Dan yang keempat, tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya yaitu,
Tes kepribadian merupakan alat ukur psikologis yang digunakan untuk memahami karakteristik, pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang. Hasil tes dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bimbingan dan konseling, pendidikan, pengembangan diri, serta dunia kerja. Namun hasil tes kepribadian tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan, karena kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat berkembang seiring waktu. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.